Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Di sesi ini kita akan membicarakan tentang counting principle, kaidah-kaidah dasar berhitung untuk menghitung semua kemungkinan pengaturan objek. Nah, di dalam kombinatorial untuk menghitung kemungkinan berapa banyak kemungkinan objek itu ada dua prinsip dasar, yaitu prinsip atau kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Baik, kita mulai dengan kaidah perkalian atau rule of product. Saya bacakan nih. Bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban, maka bila percobaan 1 dan saya beri garis bawah nih, percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan atau menghasilkan kemungkinan jawaban. Untuk memperjelas saya kasih contoh kasus nih. Misalkan saya punya sekelompok siswa yang terdiri dari 2 laki-laki dan 3 lah, katakanlah 3 perempuan. 2 laki-laki dan 3 perempuan. Saya tuliskan kelompok itu, saya enumerasi nih. Enumerasi misalnya laki-lakinya saya sebut L1, L2, P1, P2, P3. Ini jumlahnya ada 5 orang. Nah, kemudian kita ingin menghitung berapa kemungkinan susunan ketika saya ingin memilih 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dari kelompok tersebut. Jadi saya akan memilih 2, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Baik. Kita lihat dengan dengan kaidah perkalian ini. Untuk kemungkinan susunan saya memilih 1 laki-laki itu kan ada dua kemungkinan. Saya bisa memilih ada dua kemungkinan ya, 2 kemungkinan susunan. Saya bisa memilih si L1 atau saya memilih si L2, kan begitu kan? Oke. Kemudian untuk memilih perempuan, kan saya harus memilih 1 laki-laki, 1 perempuan. Untuk memilih 1 laki-laki, saya punya dua pilihan sini. Kemudian untuk perempuan, saya punya 3 pilihan. Saya bisa memilih si P1, saya memilih P2, atau saya memilih P3. Sehingga kemungkinan susunan saya memilih 1 laki-laki dan 1 perempuan itu adalah 2 kali 3 sebanyak 6 kemungkinan. 6 kemungkinan di mana lah? Nah, oke, kita enumerasi deh. Kita enumerasi. Misalnya saya mengambil L1 laki-lakinya. Kalau L1 yang kedua, kemungkinan kedua saya bisa pilih P1 atau P2 atau P3. Tidak mungkin saya memilih L2 karena harus 1 laki-lakinya, begitu kan? Kalau saya pilih laki-lakinya L1, kemungkinan saya pilih P1 perempuannya, atau saya pilih P2 atau saya pilih P3. Artinya begini, bahwa dari sini ini namanya pohon permutasi. L1 dengan P1 saya memilih L1 dan P1 kemungkinannya. Dari sini saya bisa memilih kemungkinannya L1 P2. Dari sini L1 P3. Oke, gitu kan? Nah, kalau laki-lakinya saya pilih L2 nih. L2 berarti mungkin perempuannya saya pilih P1, saya pilih P2 atau saya pilih P3. Nah, kalau saya pilih ini berarti hasilnya L2 P1 sini. L2 P2 sini
Saya pilih L2P3. Nah, kelihatan nih. Ini namanya dienumerasi. Berarti kemungkinan pilihan saya itu laki-laki yang pertama dan perempuan pertama, laki-laki pertama perempuan kedua, L1P3, L2P1, L2P2, L2P3, ada sebanyak 6 kemungkinan sesuai dengan perhitungan kita tadi 3 kali 2. Nah, itu disebut dengan prinsip perkalian dengan kaidah perkalian. Jadi kalau saya tadi saya ambil ada P hasil Q, hasilnya P kali Q ketika dua-duanya dilakukan bersamaan. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya Anda lihat di sini pasti di dalam pertanyaan itu ada dan itu dikalikan, berarti berbeda dengan kaidah penjumlahan. Ini yang kedua, kaidah penjumlahan di dalam menghitung kemungkinan susunan objek. Bila percobaan satu, yang ini saya hapus dulu deh. Ini saya hapus dulu. Oke. Bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, maka terdapat P plus Q kemungkinan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Kita lihat contoh kasus yang tadi. Saya punya tadi ada 2, saya punya himpunan beberapa, satu himpunan siswa, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Sekarang berapa kemungkinan saya memilih 1 orang laki-laki atau 1 orang perempuan? Kemungkinan saya memilih 1 orang laki-laki ada 2 kemungkinan, gitu kan? Kalau saya memilih 1 orang perempuan ada 3 kemungkinan. Maka kemungkinan saya memilih 1 laki-laki atau saya perempuan ada sebanyak 5 pilihan kemungkinan. Itu yang dimaksud dengan kaidah penjumlahan. Jadi kalau ada ini ciri khasnya ada kata atau. Baik, itu saya kira. Sekarang kita lihat di soal. Ini penjelasannya. Perhatian kata yang garis bawahi pada kedua di atas dan serta atau. Kedua kata ini adalah kata kunci untuk mengidentifikasi apakah suatu persoalan menghitung diselesaikan dengan kaidah perkalian atau kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian menyatakan bahwa kedua percobaan dilakukan secara simultan. Yang tadi secara simultan, barengan tuh. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kalau kaidah penjumlahan mah 1 laki-laki atau 1 perempuan, tidak simultan. Kelompok itu dipilih 1 laki-laki atau kelompok itu dipilih 1 perempuan. Kan begitu kan? Oke, contoh ini. Contoh yang lain. 1 kelompok siswa terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Akan dibariskan. Mau dibariskan, suruh baris nih. Hitung berapa kemungkinan barisan siswa, susunan barisan siswa maksudnya. Susunan barisan siswa. Jika ditentukan bahwa laki-laki harus di samping kiri dan kanan. Nih ada restriction atau batasan barisan itu bahwa kita membariskan tapi laki-lakinya harus ada di kiri dan di kanan. Anda lihat, perhatikan, dan di kanan. Jadi bareng lu, kiri dan kanan. Baik, kita selesaikan begini. Saya akan membariskan 4 objek. Objek ke-1, objek kedua, objek ketiga, objek keempat, kan begitu kan? Nah, di objek paling kiri ini harus laki-laki. Restriksinya laki-laki, laki-laki. Kiri, kanan, laki-laki. Kita punya 2 laki-laki dan 2 perempuan. 2 laki-laki, 2 perempuan. Sekarang untuk di sebelah kiri, paling kiri dulu sini, yang ini. 2 yang paling kiri sini dulu. Nah, ada berapa kemungkinan saya memilih laki-laki? Harus laki-laki karena restriksinya bahwa dia harus laki-laki. Ada 2 laki-laki, berarti saya mungkin punya 2 pilihan. 2 kan? Baik, itu. Sekarang yang di kanan.
restriksinya kan kiri kanan, batasannya di kiri dan kanan. Yang di kanan ada berapa laki-laki? Bukan 2 lagi di sini. Kenapa? Karena 1 sudah dipasang di sebelah paling kiri, berarti pilihan saya tinggal 1 di sini. Jadi 2 pilihan saya di kiri, sisanya 1 pilihan saya di kanan. Jadi kalau si L1 ada di sini, berarti di sebelah kanan saya hanya bisa memilih L2, tidak bisa milih L1 lagi, kan begitu kan? Oke. Kemudian perempuannya ada 2. Ada perempuan di slot sini dan slot sini nih. Perempuan di sini dan di sini. Di slot yang ini dulu, ada berapa pilihan perempuan yang saya punya? Ada 2. Yang di sini tinggal 1. Maksudnya untuk tempatkan di sini, saya punya 2 pilihan, ditempatkan di sini, sisanya 1. Atau kalau misalnya saya pilih di sini, didulukan yang ini dulu, ini 2. Di sini saya pilih dulu yang di sini 2, di sini 1, ya boleh saja, sama juga, ya kan? Jadi kemungkinannya 2, 1 begini. Terus berapa jumlah kemungkinannya? Tinggal dikalikan perkalian tadi, aturan perkalian, bahwa hasilnya adalah 2 kali 2 4, ada 4 kemungkinan, 4 susunan, 4 cara. Oke, ada 4 cara. Ini kan dengan menggunakan kaidah berhitung ya, kaidah berhitung. Bagaimana kalau kita coba saya ingin tahu susunan 4 cara itu cara yang mana saja. Nah, ini namanya dienumerasi, dicari satu-satu susunannya. Kita lihat di sebelah kiri, ini saya sebut L1 ya. Saya sebut di sini ada L1, subscribe saja deh, L1, L2, P1, P2, kan begitu kan? Paling kiri L1, paling kanan berarti harus, ini kan susunannya begini kan, 1, 2, 3, 4 ya. Paling kiri L1, paling kanan berarti harus L2. Tidak mungkin di sini L1 lagi, orang L1 sudah di sana. Di sini berarti ada, misalnya saya ambil P1 sini, P2, susunan pertama, cara pertama. Cara kedua masih di sini L1, L2, tapi saya tukar P1 dan P2, berarti di sini P2, di sini P1, gitu kan? Oke. Yang ketiga, L1-nya di L2 dulu, yang di sini L2, di sini L1. Kemudian di sini P1, P2. Sekarang cara kedua ada L2 dan L1 tetap di situ, P2-nya saya tukar P2 dan P1. Ini cara ke-1, cara kedua, cara ketiga, ada 4 cara sesuai dengan hitungan, gitu kan? Ya, itu cara menggunakannya dalam kasus ini. Kemudian yang ke B-nya, laki-laki harus di samping kiri atau di samping kanan. Nah, ini mah ada 2 kejadian berarti nih. Laki-lakinya di kiri atau laki-lakinya di kanan. Kalau laki-lakinya di kiri, berarti slot yang ini bebas, mau laki-laki mau perempuan. Oke, perhatikan sekarang. Kalau begini caranya, berarti laki-laki di samping kiri atau di samping kanan, berarti cara hasilnya berarti jumlah cara laki-laki kiri, laki-laki di kiri ditambah jumlah cara laki-laki di kanan, kan begitu? Di kiri berapa cara ditambah kalau di kanan berapa cara, kan begitu? Ini kaidah penjumlahan, tidak dikalikan. Oke, sekarang kita cari dulu yang ini nih, yang ini. Jumlah cara di kiri. Baik, saya punya 4 siswa, berarti saya buat saja supaya gampang 4 slot ya. 1, 2, 3, 4. Cara laki-laki di kiri, berarti di sini harus di kiri, harus laki-laki nih. Ini harus laki-laki. Laki-laki. Ada berapa kemungkinan saya menempatkan di sini laki-laki? Ada 2. Ada dua cara, si L1 atau si L2, begitu. Kemudian ini yang 3 ini ditempati siapa? Bebas, siapa saja. Boleh laki-laki, boleh perempuan, karena syaratnya, restriksinya adalah hanya di sebelah kiri laki-laki 2. Nah, kalau laki-laki di sini, sisanya ada berapa orang nih? Kalau sudah dipilih 1 sini, berarti kan sisanya tinggal 3 orang. Mau 3 orang itu
L1 atau L2, P1 dan P2 kan begitu kan? Berarti di sini saya bisa memilih salah satu dari 3. Berarti di sini 3. Nah, 3 apa? Kan perempuannya 2, kan ada laki-laki 1. Jadi 3 orang. Jadi saya bisa memilih salah satu dari 3. Berarti 3 cara, bisa si ini, si ini, si ini. Kan begitu? Bisa 3 cara. Karena bebas, tidak ada ketentuan dia harus laki-laki atau perempuan. 3. Sisanya yang dipilih 2 orang. Berarti saya bisa menempatkan ini, saya punya 2 pilihan. Sisanya saya punya hanya 1 pilihan. Sehingga ini dikalikan 2 dan 3, dan hasilnya adalah sebanyak, ini hasilnya sebanyak berapa orang? 2 kali 12 ya, ada 12 cara. 12 cara itu yang laki-laki di kiri. Laki-laki di kanan juga sama, di kanan 1, 2, 3, 4. Di sebelah kanan sekarang laki-laki di kanan. Di sini nih, ini harus laki-laki. Ada berapa cara? Caranya ada 2, karena kita hanya punya 2 laki-laki. 2. Kesininya bagaimana? Ya 3 tadi. Sisanya kan boleh laki-laki, boleh perempuan. Dan perempuan 2, laki-laki 1. Berarti saya punya 3 pilihan. Ininya tinggal 2 pilihan. Ini tinggal 1. Ini akan ada 12 cara. Nah, ditambahkan. Jadi totalnya ada 24 cara. Nah, 24 cara. Laki-laki di kiri atau laki-laki di kanan. Begitu cara menghitungnya. Baik, untuk memperjelas kita bahas lagi soal yang lain. Nah, saya berikan nih. Menggunakan huruf-huruf dari kata equation. Nah, equation ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 huruf. 8 huruf. Tentukan jumlah pengaturan berikut jika semua huruf digunakan. Artinya saya punya 8 huruf, 8 hurufnya digunakan. Berarti saya punya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huruf yang di sini huruf apa? Karena tidak ada batasan 8 huruf, saya punya 8 pilihan. Oke. Kemudian di sebelah sininya sisanya kan tinggal 7 huruf, karena 1 huruf sudah diambil. Berarti sini 7. Sisanya tinggal 6 huruf, 2 huruf sudah diambil. 6 kali 5, 4, 3, 2. Hasilnya begitu, dikalikan. Nah, hasilnya kalkulator lah. Jadi begitu, hasilnya tinggal 8 dikali 7 dikali 6. Mana kalkulator? Bentar ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 40.320 kemungkinan dari 8 huruf. Ditukar menjadi mungkin U, Ki, atau A, U, Ki, dan lain-lain. Nah, itu maksudnya begitu. Ada 40.320, banyak sekali ya. Tuh, kemungkinan susunan 8 huruf dari kata equation. Sekarang saya hanya menggunakan 4 huruf saja. Kalau tadi kan 8 dipakai. Sekarang saya hanya ingin menggunakan 4 hurufnya saja. Ada berapa pilihan kira-kira? Oke, begini. Saya hanya punya 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Dari 8 pilihan. 8. Berarti di sini saya punya 8 pilihan kan? Di sini punya 7, tidak 8 lagi. Karena 1 sudah dipakai. Sini juga 6, di sini 5. Jadi tinggal dikalikan. 8 kali 7
kali 6 1620 cara. Jadi mungkin kuah, mungkin kuah teh dan lain-lain. Ada sebanyak 1620 cara. Cara menghitungnya ini tidak mungkin kita mengenumerasikan satu-satu, tidak mungkin 1000 cara, akan banyak sekali. Nah, tapi dengan menggunakan counting principle kita bisa memperkirakan cara ada 1620 cara. Jadi ada 8 kemungkinan untuk cara yang huruf pertama, ada 7 kemungkinan huruf kedua, 6 kemungkinan huruf ketiga, dan 5 kemungkinan huruf keempat. Berarti kalau kita kalikan ada sekian cara. Baik, sekarang kita batasi, kita teruskan. Dari 8 huruf itu kita ingin menyusun menggunakan 6 huruf, dan setiap susunan diawali dengan key. Ini ada restriksinya, 6 huruf tapi diawali dengan key. Berarti begini kan, ada 6 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Tapi di sini harus key. Tidak boleh huruf yang lain, hanya key. Artinya kita hanya bebas memilih itu yang di 5 cara ini, 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Karena di karakter yang pertama kita tidak punya kontrol untuk mengganti-ganti huruf. Jadi key harus tetap di situ. Nah, 5 huruf. Oke. Berarti di sini ada berapa kemungkinan? Di sini sudah tidak 8 lagi. Kenapa tidak 8? Karena dari huruf equation itu kayaknya sudah kepakai. Berarti kita hanya punya pilihan sebanyak 7. Kan begitu? 7. Kenapa tidak 8? Karena huruf key-nya sudah dipakai. Dan kita tidak boleh mengulang. Dipilih lagi. Nah, berarti sini 7. Kemudian di sini kalau 71 udah diambil lagi, kemudian tinggal 6, tinggal 5, 4, 3. Berarti kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hanya ini. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ada 2520 cara. Nah, begitu. Nih. Ada 2520 cara. Oke, kita teruskan lagi. Menggunakan 5 huruf saja tadi dari huruf equation ya. Equation 1 2 3 4 5 genep. Equations. 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya nulis equation ada 8 huruf. Kita ingin menggunakan 5 huruf saja dan harus diawali dengan huruf vokal, diakhiri dengan huruf konsonan. Ini banyak batasannya. Kita untuk menghitung awali dengan batasan dulu, restriction. 5 huruf. 1 2 3 4 5. 5 huruf. Diawali dengan huruf vokal. Anda lihat di sini ada berapa huruf vokalnya? Vokalnya adalah Q, kemudian Q, T, N, ya kan? Ini ada 3. Vokalnya ada E, U, A, I, O. 1, 2, 3, 4, ada 5. 5 ini konsonan, dan ini vokal. 5 huruf saja diawali dengan huruf vokal. Untuk menempatkan di sini kan huruf vokal nih, sini vokal. Vokal itu ada berapa pilihan? Vokal itu ada 1 2 3 4, ada 5 pilihan. Berarti di sini 5. Dan diakhiri dengan konsonan. Ini konsonan nih.
di akhir konsonan. Konsonan kita punya berapa nih? Konsonan punya 3. Ya kan? Kita punya pilihan vokal di sini konsonan. Konsonan. Kita punya 5 vokal dan 3 konsonan di akhir. Ya kan? Nah, di tengahnya tinggal di tengahnya tidak ada batasan. Di tengahnya bebas, boleh pilih berapa saja. Di sini berapa? Nah, kita punya 8, tadinya equation itu kan 8 huruf. Tetapi sudah dipakai 1 dan dipakai 1 di depan, bukan 1 di belakang. Berarti sudah kepakai 2. Berarti tinggal 6 kan? 6. Kenapa 6 tadi udah dipakai depan 1, belakang 1. Entah vokal, entah konsonan. Pokoknya tinggal 6. Kan begitu. Kemudian setelah kepakai 1 lagi ini tinggal 5. Berarti sini kepakai tinggal 4. Jadi hasilnya adalah begini. Nah, 5 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berapa tuh? 5 kali 6 kali 5 kali 4 1800 kemungkinan cara yang memenuhi persyaratan itu. Oke, sekarang kita terakhir nih. Hanya menggunakan 3 masih kata equation ya. Saya tulis ini equation 8 huruf. Hanya menggunakan 3 huruf dan setiap susunan disusun oleh semuanya vokal atau bukan dan tapi atau semuanya konsonan. Disusun oleh semuanya vokal. Kita tahu dari sini vokal ada mana tadi atas kita sudah hitung. Vokal ada 3, vokalnya 5, konsonannya ada 3. Oke. 3 huruf 1, 2, 3. 3 huruf semuanya vokal atau berarti begini atau 1, 2, 3 semuanya konsonan. Begitu. Kalau atau itu berarti ditambah. Nih, ditambah. Sekarang vokal dulu ada 5. Berarti kemungkinan pertama saya pilih vokal ada 5 pilihan. Di sini dikali dengan 4 dikali dengan 3. Ini pilihan kalau vokal semua. Ini kalau konsonan semua ada 3. Pilihannya saya punya 3, sisanya 2, 1 pilihan. Ini berarti 5 kali 4 kali 3 cepatlah 60 ditambah 3 ditambah 6 ada 66 cara. Nah, ini kan kaidah perkalian. Kaidah perkalian ini kali kaidah penjumlahan. Saya kira itu tentang bagaimana menggunakan prinsip-prinsip berhitung ya, prinsip berhitung dalam kombinatorik. Nah, selanjutnya saya minta untuk mengerjakan beberapa soal untuk menguji pemahaman. Seandainya ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, Anda bisa menghubungi saya langsung. Itu saja saya kira. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.